Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai, kita ketemu lagi guys. Hari ini aku mau lanjut ringkas alur cerita series Teluh Darah episode 3. Seperti biasa, filmnya bisa kalian tonton di Disney Hotstar melalui link yang ada di deskripsi. Dan buat yang belum nonton dari awal, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini, biar kalian gak bingung. Keluarga Kusuma Wijaya membawa Ahmad ke rumah sakit, dan selama perjalanan Ahmad mengeluhkan sakit di perutnya yang seperti ditusuk-tusuk. Setibanya di rumah sakit, Ahmad mulai muntah darah lagi, tapi bukan mengeluarkan paku, melainkan tawon besar. Kita beralih ke 2 minggu yang lalu. Wulan yang lagi bersama 2 temannya merayakan keberhasilan Wulan sekaligus menyambut pernikahannya. Tapi saat kedua temannya asyik berbincang, Wulan malah tercengang bengong menatap ke arah sebuah keluarga di mana dia melihat si suami sibuk teleponan dan si istri sibuk mengurus anaknya sendirian. Kedua temannya menegur Wulan sekaligus menanyakan persiapan pernikahannya. Kita balik lagi ke sekarang. Dokter mengatakan jika hasil rongsen Pak Ahmad baik-baik saja. Dan kenapa dia bisa muntah tawon? Dokter berkata jika mungkin itu dari makanan yang Pak Ahmad konsumsi sebelumnya, karena mengandung telur lalu menetas di dalam perut. Dokter melanjutkan jika memang beberapa spesies parasit ada yang mampu untuk menaruh dan mengembangbiakkan telurnya. Karena Ahmad muntadar, jadi pasti ada pendarahan di salah satu organnya, dan dokter akan mencari lokasinya. Si Ahmad malah curhat kalau saat itu dirinya sangat excited karena merayakan hari anniversary pernikahannya, dan malamnya akan berniat menghajar si istri. Gak bakal bisa lupa deh sama juk bapak-bapaknya Pak Ahmad di sepanjang series ini. Selalu bikin senyum-senyum sendiri dah. Dokter mengatakan jika Pak Ahmad harus dirawat 1 hari lagi di rumah sakit. Wulan kemudian memesan makanan. Sementara itu, Eza membakar kepala hewan apa sih ini guys? Yang sebelumnya Eza temukan di bawah lantai itu tuh. Dibilang kucing bukan, dibilang anjing juga bukan. Apa jangan-jangan itu kepala dinosaurus lagi? Saat dibakar, kepala itu bergerak, mengeram seperti disiksa di api neraka dan mengeluarkan kelabang. Di rumah sakit, Wisnu sedang gelisah karena belum ngobat ngefly. Wulan datang membawa makanan dan Wulan menegur adiknya agar jangan macam-macam di rumah sakit. Kemudian Wulan mendapat telepon dari Reno, tapi Reno diam dan Wulan hanya mendengar suara nafasnya aja. Reno mematikan telepon dan mengingat bagaimana Wulan membatalkan pernikahannya. Ketika di restoran, Reno membicarakan tempat wedding mereka, tapi Wulan justru berkata gak bisa menikah dengan Reno. Awalnya Reno tertawa karena menganggap Wulan hanya bercanda, tapi Wulan benar-benar mengembalikan cincin pertunangannya. Reno bertanya kenapa dengan nada keras hingga semua orang mendengarnya. Bahkan penonton yang ada di rumah pun juga bisa mendengar. Hebat sekali, padahal kan jauh. Reno berjanji gak akan mengekang Wulan dan tetap akan mengizinkan Wulan bekerja seperti yang dia impi-impikan. Tapi Wulan tetap dengan keputusannya. Wulan menceritakan tentang Reno yang baru saja menelpon pada ibunya. Setelah kejadian di parkiran, Wulan berharap Reno minta maaf. Tapi Wulan malah hanya mendengar suara nafasnya saja. Astuti berkata gak baik mengungkit kekhilafan seseorang. Wulan melanjutkan jika keputusannya membatalkan pernikahan memang gak bisa dimaafkan, dan ibunya mencoba menenangkan anaknya dan menyuruh Wulan harus menerima dengan lapang konsekuensi yang harus dihadapi daripada nikah tapi gak bahagia, ya kan? Wulan pun berterima kasih pada ibunya. Eza mencari dokumen di meja kerja bapaknya dan menemukan sobekan koran tentang pembunuhan berantai. Di laci bawah, Eza juga menemukan handycam dan kaset yang bertuliskan Februari tahun 98. Setelah dicek, rekaman itu berisi tentang perayaan PT AKW Energi di mana pemiliknya adalah Pak Ahmad Kusuma Wijaya.
Wulan mendapat telepon dari Otto yang bertanya tentang kondisi bapaknya. Kemudian Otto mengabarkan update terbaru tentang proyeknya bersama Ibu Liliana, investor mereka yang menunda beberapa hal karena percaya dengan nasihat gurunya tentang tanggal baik. Tentu saja mereka berdua sama-sama ketawa karena di zaman sekarang masih ada aja orang yang percaya sama hal begituan. Lalu Wulan melihat Wisnu berjalan dengan aneh masuk ke dalam toilet. Dan benar saja, Wisnu lagi-lagi ngobat dan Wisnu melihat tawon besar. Astuti sedang menyuapi Ahmad dan di tengah-tengah asyiknya makan, Ahmad tiba-tiba kesedak. Lalu Wulan menyuruh Wisnu yang baru kembali agar memanggil suster. Batuknya Ahmad semakin menjadi-jadi dan muntah paku lagi, lalu pingsan. Beberapa saat kemudian Astuti dan Wulan meminta penjelasan pada dokter, tapi sepertinya dokter kesulitan menjelaskan penyakit yang diderita Ahmad. Eza mencoba menelpon Ahmad, tapi gak diangkat tuh guys, karena HP Ahmad di silent. Wulan berniat akan membawa bapaknya ke rumah sakit lain karena dokter di rumah sakit itu gak bisa menjelaskan apapun tentang kondisi bapaknya. Tapi ibunya menolak karena kondisi bapaknya juga sedang lemah. Wisnu yang sejak tadi scroll-scroll mencari informasi tentang muntah paku berkata pada kakak ibunya jika hal seperti itu adalah hal goib dan gak akan bisa dijelaskan pakai logika. Tapi Wulan gak percaya hal semacam itu meski Wisnu menyinggung soal rambut dan paku yang ditemukan Wulan di wastafel rumahnya 2 hari lalu. Wulan tetap beranggapan itu paku berasal dari tukang yang lupa mengambilnya saat renovasi rumahnya. Astuti lalu mendapat telepon dari Rima yang terus saja meminta uang. Wisnu curiga jika Rima yang mungkin mengguna-guna bapaknya, tapi Wulan meminta Wisnu agar berhenti bicara tentang hal goib di depan ibunya. Eza mencoba searching tentang perusahaan AKW Energi, kemudian menemukan sebuah artikel tentang PT AKW sebagai kontraktor minyak dan gas bekerja sama dengan PT BS Resource, perusahaan bapaknya Eza, untuk menggarap blok migas lepas pantai di Sumeneb, Madura karena di sana memiliki perkiraan cadangan gas 20 juta kubik dan cadangan minyak 2,5 miliar barel. Eza lalu mencoba membuka situs AKW dan admin mengatakan jika Pak Ahmad sedang berada di rumah sakit karena kurang sehat. Eza bertanya dirawat di rumah sakit mana dan admin menjawab di rumah sakit Cempaka. Di rumah sakit saat dicek lagi-lagi kondisi Pak Ahmad baik-baik saja tuh guys. Wulan lalu menegur Wisnu yang kelihatan aneh. Perut Pak Ahmad tiba-tiba mengkerut seperti dikremes-kremes dari dalam dan terasa sangat sakit. Eza melihat keluarga Kusuma Wijaya yang sedang memindahkan Pak Ahmad. Kemudian Eza mengajak Wulan untuk mengobrol. Sebenarnya Eza ingin langsung berbicara dengan Pak Ahmad, tapi kondisinya gak memungkinkan. Eza ingin menceritakan kondisi terakhir bapaknya sebelum meninggal yang seperti ketakutan tapi gak diketahui kenapa dan apa yang membuatnya takut. Kemudian Eza juga menunjukkan video rekaman 98 tadi. Tapi Wulan tentu gak peduli dan mengatakan jika orang tua mereka juga sudah lama gak berhubungan. Eza berkata jika Wulan salah karena justru orang yang terakhir kali bapaknya hubungi sebelum meninggal adalah Pak Ahmad dan mereka juga sering chatan. Pak Bondan bahkan mengatakan jika Pak Ahmad juga ikut terlibat dan harus bertanggung jawab. Karena di sini Wulan merasa disudutkan seakan Eza menyalahkan Pak Ahmad atas kematian bapaknya, akhirnya Wulan pun pergi. Di parkiran, Reno memperhatikan Eza yang baru saja menemui Wulan masuk ke dalam mobil. Malam harinya, Astuti dan Wisnu akan pulang sebentar mengambil beberapa barang dan Wulan diminta menjaga bapaknya. Gak berapa lama, Ahmad terbangun dan mengobrol dengan Wulan. Ahmad berkata dirinya ingin cepat pulang, tapi sepertinya dia akan lama ada di rumah sakit. Perkataan bapaknya membuat Wulan sedih. Pagi harinya, Ahmad akan menjalani pemeriksaan organ dalam lebih lanjut atau biasa disebut endoskopi dalam dunia medis. Di toilet, Wisnu lagi-lagi ngobat, rutin bener lu Nu. Kemudian Wisnu melihat tawon dan setelah Wisnu pergi, ternyata di belakang tempat dia duduk sebelumnya ada banyak sekali tawon. Dokter menemukan ada sesuatu di dalam lambung Pak Ahmad seperti banyak paku dan hewan yang bergerak-gerak.
Wisnu yang baru keluar dari toilet bertanya pada ibunya kenapa di rumah sakit itu banyak sekali tawon. Bahkan Wisnu melihatnya di toilet barusan. Ibunya berkata mungkin aja ada sarangnya di sekitar situ. Wulan lalu mendapat telepon dari Reno dan mereka mulai mengobrol dengan penuh emosi satu sama lain. Sementara di dalam, Pak Ahmad mulai kejang dan kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Rekaman menunjukkan jika hewan di dalam lambung Pak Ahmad semakin banyak. Dan karena gak tahan dengan sakitnya, Pak Ahmad menarik alat tersebut dan berlari ke sana kemari yang membuat dokter suster kebingungan. Dan secara mengejutkan, Pak Ahmad tiba-tiba batuk lalu berteriak sambil mengeluarkan ribuan tawon. Semuanya panik sebelum akhirnya Pak Ahmad jatuh terkulai di lantai. Di tempat lain, Pak Harne berkata papanya sudah meninggal dan Reno bertanya apalagi selanjutnya. Wah, apa yang sudah dilakukan mereka berdua guys? Sampai ketemu di episode berikutnya, bye! Bapaknya sudah meninggal. Lalu apa lagi selanjutnya Pak Harna?